Naam, dakwah kepada keluarga itu memang dakwah, termasuk dakwah yang sulit. Dakwah itu semakin dekat hubungannya semakin sulit, semakin jauh semakin mudah. Makanya dakwah kepada diri sendiri lebih sulit dibandingkan dakwah kepada orang lain. Dakwah kepada keluarga kita lebih sulit dibandingkan dakwah di luar keluarga. Dakwah kepada masyarakat lebih sulit dibandingkan di luar masyarakat. Kenapa? Karena mereka tahu kita. Tahu kita, kadang kalau orang tua tahu kecil kita yang sulit mungkin untuk kita menerima nasihat kita karena tahu kecilnya. Dakwah ke masyarakat tahu gimana kita latar belakangnya dan seterusnya. Nah, makanya dakwah kepada keluarga itu butuh kesabaran dan ketabahan. Yang pertama, seseorang berusaha untuk menyampaikan sebaik mungkin. Dia sampaikan sebaik mungkin di dalam berdakwah. Ya, kalau misalnya memang masih ada hal-hal yang masih belum bisa diterima, ya dia sabar. Tapi dia sampaikan dengan cara yang paling baik. Jadi kalau misalnya memang katakanlah dia masih banyak berbuat syirik, maka dinasihatkan kalau perbuatan-perbuatan itu tidak boleh. Ya, kemudian kalau misalnya memang lewat lisan tidak bisa, maka dikasih mungkin kajian-kajian atau potongan-potongan video yang bermanfaat. Kalau misalnya keluarga suka baca, diberikan buku-buku yang bermanfaat yang bisa dia baca, ya. Dan juga jangan lupa kita banyak mendoakan agar mereka mendapat hidayah. Dan yang paling efektif di dalam dakwah kepada keluarga itu cerminan dan juga suri tauladan. Karena dengan sendirinya dia akan melihat kebaikan pada diri kita ketika kita melaksanakan sunnah Nabi SAW. Mungkin dia menolak sekarang, gengsi untuk menerima. Tapi ketika ngelihat dia, subhanallah, anak-anaknya Masya Allah hafal Quran, anak-anaknya berbakti sama orang tua, anak-anaknya sholat ke masjid, sampai kalau dia tidak ada tetap sholat ke masjid, maka hati kecil dia tidak bisa memungkiri kalau di dalam pribadi kita banyak kebaikan. Ya, banyak kebaikan. Cuman dia masih gengsi untuk menerima. Tapi perilaku kita dan keluarga yang kita bina itu bisa menjadi cerminan yang baik buat keluarga kita. Bisa difahami ya? Nah, kita nggak bisa maksa manusia karena hidayah tetap milik Allah Azza wa Jalla. Tapi kita berdakwah dengan cara yang paling terbaik dan mempraktekkan sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan hasilnya yang baik itu menjadi dakwah buat orang yang melihat. Dan itu yang paling mengena buat manusia. Ya, manusia bisa membantah lisan kita, argumen kita, tapi dia melihat kepribadian kita dan keluarga kita. Kalau kita punya pribadi yang bagus, keluarga yang bagus, maka dengan sendirinya dia akan mengakui apa yang kita serukan itu baik. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Orang-orang kufar Quraisy selalu menghina Nabi SAW. Tapi subhanallah dia tidak bisa menitipkan hartanya kecuali ke Nabi Muhammad SAW. Jadi dibilang ya Muhammad majnun, syair, ini itu. Tapi kalau pengen safar datang ke rumah Nabi nitipin harta. Karena dia tahu tidak ada orang yang paling jujur seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi dia mengakui kebaikan dan keteladanan Nabi SAW. Cuman memang ada tabir hidayah kadang orang itu. Ini hati dia, hidayah Allah, ada tabir yang menghalangi. Ima gengsi, ima emosi, atau ada kepentingan, kita nggak tahu, wallahu a'lam. Cuman kita menyampaikan, kita dakwakan yang hak, kemudian kita praktekkan sunnah ini pada keluarga kita, itu akan menjadi dakwah dan cerminan buat orang lain. Dan itu yang paling banyak mempengaruhi manusia di dalam bab dakwah, khususnya kepada warga sekitar dan juga keluarga. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Dan juga jangan tanfir, ini juga bahaya. Di dalam dakwah ini jangan sampai membuat orang lari dari dakwah. Kadang ada sebagian orang mengatasnamakan dakwah, tapi pada hakikatnya dia membuat orang lari dari dakwah. Baru ngaji, langsung foto-foto di rumah dibakar-bakarin sama dia. Ya dimarahin dia sama bapaknya. Nggak boleh pak, haram. Diambil, dibakar depan bapaknya, haram bah. Ya. Makanan tahlilan udah dibeli, diambil sama dia, dibagiin ke pokok rumah sakit. Pas orang-orang datang, mana makanannya? Udah nggak boleh, haram. Dibagi. Nggak boleh kayak gitu. Itu membuat orang lari, arogansi. Ya, kita nggak bisa maksa manusia, tapi kita hanya memberikan nasihat dan keteladanan kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab.